Oke, di sini kita bisa lihat peta tingkat korupsi yang ada di seluruh dunia. Corruption Perceptions Index 2019. Untuk warna yang lebih gelap, itu artinya tingkat korupsinya sangat tinggi. Sedangkan kita bisa lihat skornya di sini, yaitu Somalia yang merupakan negara korupsi paling tinggi. Kemudian Denmark di sini negara yang tingkat korupsinya sangat-sangat rendah. Dan Indonesia berada di urutan 40 bersama 6 negara lainnya. Tapi kita tidak boleh berbangga di sini karena Indonesia masih cukup tinggi tingkat korupsinya. Kemudian di sini kita bisa lihat nomor 1 untuk jembatan yang ada di Banten. Nah, ternyata setelah ditelisik oleh KPK telah menyita 175 unit rumah, apartemen, tanah, pompa bensin seharga 65 miliar, lalu 52 mobil dan 1 motor Harley milik Wawan, adik gubernur Banten. Jadi sehingga kita bisa lihat di sini dampak dari korupsi itu seperti apa. Kemudian yang kedua yaitu jalan yang rusak, dan ternyata setelah ditelisik oleh KPK, di sini koruptornya mengurangi 1 cm ketebalan jalan sehingga jalan menjadi rusak ya. Kita bisa lihat di gambar di sini. Ini pada tahun 2007. Kemudian nomor 3, di sini saya cukup miris ya. Korupsi di negara kita, koruptor di negara kita itu sangat berbangga dengan prestasi dalam tanda kutip ya. Prestasi mereka, sehingga ketika difoto pun mereka tidak malu. Mungkin nantinya di negara kita harus ada hukuman yang membuat lebih jera kepada orang-orang yang melakukan korupsi, sehingga tidak berbangga seperti yang ada di gambar ini ya. Sangat miris kalau saya lihat. Oke, kita bisa lihat di sini nomor 4, guru SD di Binjai ya ditahan karena menghukum mati tapi tetap menerima gaji selama 7 tahun. Itu bisa dibayangkan ya sistemnya seperti apa. Lalu masuk ke sifat korupsi, di sini ada 2. Yang pertama bermotif terselubung dan bermotif ganda. Untuk bermotif terselubung, korupsi ini secara sepintas selalu kelihatannya bermotif politik. Namun secara tersembunyi sesungguhnya semata-mata hanya ingin mendapatkan uang, gitu ya. Lalu bermotif ganda, jadi di sini seseorang yang melakukan korupsi yang secara lahiriah kelihatannya hanya bermotifkan mendapatkan uang, tapi sesungguhnya juga punya motif lain, yakni motif kepentingan politik. Lalu di sini ada tingkatan-tingkatan korupsi. Yang pertama material benefit, yaitu mendapatkan keuntungan material yang bukan haknya ya melalui kekuasaan. Contohnya seperti penyimpangan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan material baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Korupsi pada level ini merupakan tingkat yang paling membahayakan karena melibatkan kekuasaan dan keuntungan material. Ini merupakan bentuk korupsi yang paling banyak terjadi di Indonesia. Yang kedua yaitu abuse of power. Di sini yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Nah, abuse of power merupakan korupsi tingkat menengah, merupakan segala bentuk penyimpangan yang dilakukan melalui struktur kekuasaan baik pada tingkat negara maupun lembaga-lembaga struktural lainnya, termasuk lembaga pendidikan tanpa mendapatkan keuntungan materi. Oke, selanjutnya itu betrayal of trust di sini. Jadi pengkhianatan kepercayaan. Pengkhianatan merupakan bentuk korupsi yang paling sederhana. Semua orang yang berkhianat atau mengkhianati kepercayaan atau amanat yang diterimanya adalah koruptor. Amanat dapat berupa apapun, baik materi maupun non-materi. Contoh misalnya ketika ada anggota DPR yang tidak menyampaikan aspirasi rakyatnya dan malah menggunakan aspirasi rakyatnya untuk kepentingan pribadi. Dan itu disebut koruptor atau perilaku korupsi. Selanjutnya di sini ada rumusan korupsi ya. Korupsi terjadi ketika perilaku, niat plus kelemahan sistem dan kesempatan. Jadi ketika ada 2 kombinasi ini, maka akan dapat dipastikan korupsi terjadi.
Oke, kemudian di sini ada definisi dari korupsi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Di sini disebutkan korupsi adalah setiap orang yang melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian. Kemudian di pasal lainnya, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau sebuah korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Istilah di sini dari definisi korupsi. Lalu di sini jenis-jenis tindak pidana korupsi. Yang pertama terkait keuangan negara atau perekonomian negara, yang kedua adalah suap menyuap, yang ketiga penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, bentuk kepentingan dalam pengadaan, dan korupsi terkait gratifikasi. Oke, kita bisa lihat di sini upaya pencegahan korupsi. Yang pertama, diyakini dalam hati, lalu diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan amal perbuatan, niat, semangat, dan komitmen. Jadi 6 poin ini yang mudah-mudahan dapat mencegah kita dari melakukan tindak korupsi. Oke, sekian dari saya. Sampai ketemu di jurnal berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.